Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengawali episode 1 dari Ngobrol Bareng bersama teman-teman semua di Ramadan hari ke-14. Nah, teman-teman, di hari ke-14 ini gimana caranya kita tetap bisa memuliakan Quran? Hari ini ngobrol bareng Gus Findra, Gus dari Palembang. Masya Allah, Gus Findra. Assalamualaikum Gus. Oke teman-teman, kita langsung ngobrol aja biar mempersingkat karena kita kuliah 7 menit ini ya. Oke, pertanyaan pertama nih Gus. Jadi bagaimana mengapa kita tuh harus ngafal Quran Gus? Kan baca aja bisa. Kok Al-Quran udah ada, ngapa harus dihafal? Kan bisa dibaca aja Gus. Gimana Gus? Nah, Gus. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Ketika kita ditanya mengapa kamu menghafal Quran, maka yang pertama yang harus kita jawab adalah yang pertama agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya tadi, lah kenapa kau harus menghafal? Kan sudah ada Al-Qur'an, sudah ada mushaf. Nah, karena di zaman sekarang apalagi zaman teknologi, ini sangat luar biasa sekali kemajuan zaman. Dan kalau tanpa menghafal, ketika Al-Qur'an itu tidak kita hafal, suatu saat nanti ada orang-orang kafir, suatu saat nanti ada orang-orang yang ingin menjatuhkan Islam, yang ingin merubah Al-Quran. Nah inilah para penghafal Quran inilah yang akan menjaganya. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Nah maksud dari sini kami yang menjaganya adalah Allah ini menjaganya, bukan berarti Allah langsung menjaganya, tapi adalah orang-orang melahirkan para penghafal Quran. Perantaranya adalah para penghafal Quran, seperti itu. Oke, berarti tetap penting ya menghafal Quran. Penting sekali, apalagi keutamaannya kita sudah tahu bahwa orang-orang yang hafal Quran itu akan bisa akan diberi syafaat dan juga bisa memasukkan keluarganya ke surga dan akan bisa memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Maksudnya banyak sekali keutamaan orang yang menghafal Quran atau orang yang hafal Al-Quran. Kalau keutamaan kita bahas di lain waktu aja karena panjang ya. Oke, pertanyaan kedua Gus. Nah ini kan bukan fenomena ya, berarti apa ya? Tingkat penghafal Quran itu kan naik beberapa tahun ini ya, sepertinya ya di Indonesia khususnya. Apalagi setelah viral apalagi setelah viral saudara-saudara kita kori-kori nasional seperti Muzamil, Taki Malik, Bro Muzamil, Bro Taki Malik, kemudian ada Bro Salim Banana. Bagaimana kita meluruskan niat, Gus? Nah, kan karena kalau jadi kori kan wah gagah, dipandang akhwat-akhwat, wah jadi idola ya. Ya, terkenal. Nah, itu gimana kita tetap meluruskan niat supaya esensi dari menghafal Quran itu tetap bisa terjaga di tengah popularitas dunia. Nah itu. Yang pertama kita meluruskan niat. Yang pertama untuk apa kita menghafal Quran? Nah, ketika kita sudah lurus niat kita menghafal Quran benar-benar karena Allah, benar-benar ingin mengharapkan ridha Allah sebagai. Nah, adapun masalah riya, memang itu suatu yang orang tahu, orang lain tidak tahu karena riya itu berada dalam hati kan. Kita nggak boleh juga menjudge orang itu bahwa dia ini riya, ya nggak tahu juga. Mungkin dalam hati nggak ada riya. Tapi cara agar kita biar nggak riya, yang pertama adalah tadi meluruskan niat. Yang kedua tadi niatkan apa yang kita lakukan itu benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian orang semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seandainya kita nanti jadi orang yang viral, jadi orang yang terkenal, maka pernah kita dengar dari ceramah Gus Baha itu orang yang benar-benar mendalami agama, mendalami Al-Quran, itu tanpa dia minta viral, akan viral sendiri. Dan siapa yang meviralkan itu? Tanpa kita tidak sadar, bukan manusia tapi Allah sendiri. Karena apa? Karena kita sudah kita sudah menegakkan agama Allah, sudah mensiarkan agama Allah, sehingga tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita terkenal, bukan karena kehebatan kita ya, atau karena suara kita bagus. Suara bagus itu yang ngasihkan Allah juga. Seperti itu kan. Kita harus meluruskannya juga ya. Nah terakhir nih Gus, buat teman-teman semua yang lagi semangatnya hafal Quran, tips bagaimana menghafal Quran bukan biar nggak kesusu, biar nggak keburu-buru, tapi tetap bisa efisien serta melekat di otaknya Gus. Betul. Tips menghafal Quran sebenarnya banyak sekali, banyak versi. Setiap orang itu berbeda-beda tipsnya dalam menghafal Quran. Akan tetapi
secara gambaran, secara umum beberapa di dalam kitab-kitab itu, yang pertama itu memang tadi kembali ke niat orang. Niatnya itu kalau memang dia itu benar-benar niatnya itu benar-benar sungguh-sungguh karena Allah, itu dia akan selalu semangat. Nah ini yang pertama luruskan ya. Yang kedua, kalau tips cara menghafal Quran itu memang kembali lagi adalah banyak-banyak dibaca, banyak-banyak dibaca, diulang-ulang. Karena kalau orang-orang yang dia semakin lama, maka pernah kita dapat dari teman-teman dari ustaz-ustaz itu, bahkan mereka membaca satu halaman dari ayat Al-Quran itu bisa sampai 60 kali. Bahkan ada sampai 40 kali. Agar apa? Agar hafalannya nanti ketika dia hafal itu mungkin. Karena apa? Semakin lama orang membaca lembar tersebut atau lembar tersebut, maka akan semakin lama menempel. Nah, adapun agar biar kita tadi gampang mudah menghafal, tapi sekali lagi adalah fitnah zaman sekarang tadi biar gak terburu-buru, memang ada tahapan. Jadi sebelum kita menghafal Quran itu bacaan kita harus dibenarkan dulu dengan panjang pendek gitu kan. Dan itu berpengaruh sekali. Ketika orang yang bacanya sudah lancar, itu akan secara tidak langsung mudah dalam menghafal Quran. Nah, kenapa kok susah? Karena mungkin ada yang salah. Mungkin dia belum tahsinnya belum terlalu bagus. Terus juga dia mungkin terlalu terburu-buru sehingga cukup baca 3 kali 5 kali sudah baru dibaca 3 kali 2 kali sudah dihafal. Nah, itu sebenarnya nggak bagus. Seharusnya itu bahkan kalau memang kita harus sabar ya, itu 20 kali minimal sebenarnya. Minimal 20 kali. 20 kali ya. Jangan terburu-buru teman-teman. Ya memang tadi semakin lama kita membaca semakin melekat di otak kita seperti itu. Tapi kalau versi-versi yang lain itu sangat banyak sekali. Setiap orang kembalikan kepada diri kita masing-masing. Oh, kita ini enaknya seperti apa dan mudahnya seperti apa. Oke. Sedikit menyimpulkan dari Gus Findra, berarti yang pertama tadi adalah pentingnya penghafal Quran ya. Tetap walaupun sudah ada mushaf tapi tetap penting penghafal Quran ya. Untuk tetap menjaga kemurnian Quran. Yang kedua, tetap luruskan niat menghafal Quran. Masalah viral itu semua dari Allah. Masalah suara semua dari Allah. Berarti biarkan Allah yang menilai keikhlasan kita. Yang ketiga adalah teman-teman jangan lupa menghafal Quran, jangan terburu-buru. Yang penting kena maknanya dan jangan lupa ditadaburi juga. Betul. Oh iya benar sekali. Karena banyak sekali ustadz-ustadz yang sering menasihati saya, jangan sampai ketika kita menghafal Quran, hafalan kita tuh cuma sampai tenggorokan, kerongkongan saja. Kenapa? Al-Quran ini sebagai petunjuk hudalinnas. Nah, tapi kalau seandainya kita hafal Quran, bahkan hafalan banyak, tapi nggak bisa jadi petunjuk buat diri kita, lah bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk buat orang lain? Yang orang yang hafal aja nggak bisa dikasih petunjuk sama Allah, apalagi mau untuk yang lain. Masya Allah, seperti itu. Masya Allah, baik. Kurasa cukup ya, karena bentar lagi sudah mau berbuka. Sudah mau buka ya ini. Masya Allah. Makanan sudah siap. Oh ya, sudah disiapkan tadi. Sudah disiapkan. Oke, baik teman-teman. Kita sudahi episode pertama ngobrol perkara iman dibersamai oleh Gus Findra Al Palembangi. Masya Allah. Oke, kita ketemu lagi episode kedua insya Allah bersama Gus Suntama, Gus Agus, Gus Said dan Gus-Gus yang lainnya. Ya, tetap bersama kami ngopi perkara iman bersama Rumah Quran Mujahidin. Kita tutup Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.